Perjalanan dilanjutkan menuju Pluit Penjaringan. Di daerah yang berada di ujung utara Jakarta terpacak sebuah waduk yang sangat legendaris. Waduk Pluit namanya. Tidak seperti wajah masa lalunya yang penuh rawa. Kini, waduk dengan luas 80 hektar telah bersalin rupa. Bersih, asri dan menarik. Menjadi salah satu lokasi cuci mata favorit warga ibu kota. Namun di balik keindahan dan memesona itu, Waduk Pluit menebar aroma angker. Tidak sekarang saja, dahulu tempat ini juga sudah ditakuti. Sekelompok makhluk gaib telah mendiaminya. Yang sering terlihat adalah seorang wanita berparas cantik yang disapa Dewi Putri. Bahkan sesekali menampakkan diri. Ya itu namanya Dewi Putri memang. Betul. Penunggu yang masih gadis. Ada di istana. Makanya pengunjung itu waktu baru pembukaan saya bilangin kalau ada perempuan yang cantik, rambutnya panjang, putih, mukanya lonjong, cantik sekali, boleh diajak main ke darat. Kisah Dewi Putri berkelindan dengan mitos yang menyungkup waduk. Sebab tak hanya dirinya, di sekujur waduk berdiam pula penghuni gaib lain, termasuk legenda buaya putih sebagai penunggu abadi. Supri, warga yang tinggal turun-temurun di sekitar waduk mengaku pernah melakukan komunikasi gaib dengan para penghuni tersebut. Betul, setahun sekali, tapi alhamdulillah Dewi Putri belum pernah dapat. Yang sering dapat di pintu air yaitu memang Tuan Gagu. Nah, Tuan Gagu, tapi yang diambil laki-laki setiap tahun. Penghuni sini ada Mbah Poleng. Mbah Poleng itu namanya kita buat ngejelekin, mungkin mereka dengar ya. Pak Supri yang mengatakan Mbah Poleng itu buaya putih. Tapi bukan normal buaya putih, tapi penghuni sini. Terus Tuan Gagu, Tuan Rante, Dewi Putri, Tuan Gagu, Tuan Lele. Ada 6 sosok yang di sini betul-betul yang hidup di alam nyata, saya dia yang alam gaib. Jadi setiap Jumat Kliwon bisa komunikasi. Ke waduk ini, Furi Harun melanjutkan terawang mata batinnya. Nah, saat ini di sebelah kanannya Furi sudah ada satu sosok wanita ya. Jadi wanita ini sangat cantik, wajahnya seperti setengah Cina gitu karena matanya sipit, tapi hidungnya mancung dan kulitnya juga putih. Lalu dia seperti membawa kendi kecil gitu atau bokor yang ada hiasan-hiasan emasnya, dan pakaiannya juga pakaian merah. Saya sendiri tidak tahu persis apakah memang betul beliau ini sosok Ganggasri yang dibicarakan oleh banyak orang atau bukan. Tetapi yang jelas di sini dia bilang ini adalah merupakan wilayahnya dia, ini merupakan tempat tinggalnya dia gitu, dan dia sedikit menggambarkan bahwasanya di masa yang lalu di sini itu merupakan tempat yang sangat indah, di mana pada saat dia muda dia seringkali membawa air gitu. Lalu juga dia sangat selalu dibilang sebagai wanita yang cantik, banyak laki-laki yang mendekati. Tetapi kemudian dia bilang banyak sekali orang yang jahat sehingga dia akhirnya terkadang agak sedikit kesal katanya dengan manusia. Tetapi tidak semua manusia seperti itu. Sejumlah titik yang dilihat secara metafisik memang syarat dengan energi gaib. Jejak dari aktivitas penghuni juga memastikan wilayah waduk ditunggui makhluk halus. Furi menggambarkan dengan runtun. Namun sesuatu telah mengganggu konsentrasinya. Ini penyebabnya. Di sebuah tangga yang mengarah menuju ke sebuah dermaga, tegak seorang yang memantau Furi dengan mata penuh curiga. Sosok berbaju putih dan menenteng payung berwujud seorang noni keturunan. Di tangga ini ada sosok cantik ya, seorang noni Belanda yang memakai pakaian putih dan juga membawa payung putih gitu.
Cuman memang kalau dilihat dari sisi sebelah kiri karena rambutnya dicepol nggak ada masalah ya, tapi di sisi sebelah kanan ada sedikit luka gitu. Dan dia sedikit bercerita sama Furi bahwasanya dulu dia meninggal karena diperkosa terus dibunuh oleh 2 orang laki-laki dan wajah sebelah kanannya dipukul pakai batu. Jadi dia bilang dia nggak suka kalau ada laki-laki lewat atau apa, dia suka isengin gitu ya. Tetapi kalau sama anak kecil dia sangat baik dan welcome. Jadi satu-satunya hal yang bisa menghindari dari keisengan si noni Belanda ini adalah orang tersebut harus selalu berdoa. Jadi kalau orang tersebut berdoa, sholat atau dalam posisi yang suci ya setelah berwudu, dia nggak berani ganggu. Dalam penerawangannya, Furi juga melihat keberadaan sebuah rumah yang tegak di antara pepohonan tepat di samping waduk. Cerita menyebutkan kalau rumah itu adalah sebuah bilik yang dihuni seorang nenek bernama Ijah. Nenek Ijah kerap menyembunyikan anak-anak yang sedang bermain di sekitaran waduk. Konon, sejumlah kabar kehilangan anak-anak yang sedang bermain di sekitar waduk adalah ulah iseng Nenek Ijah. Meski membuat khawatir, Nenek Ijah akan melepaskan kembali. Di belakang saya ini ada pohon, tetapi kalau dilihat secara kasat mata, ada terbentuk rumah zaman dulu ya, rumahnya seperti bilik ya. Jadi rumahnya tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata memang gitu. Dan ada sosok nenek-nenek. Jadi di sini ini banyak sekali anak-anak kecil yang main maghrib-maghrib terus hilang, kayak gitu. Jadi orang tuanya udah nyari kemana-mana nggak ketemu. Nah, terus juga suka tiba-tiba kadang ketemu lagi, gitu. Ternyata memang di sini ada sosok Nenek Ijah yang agak sedikit iseng, gitu. Jadi si Nenek Ijah ini bilang kalau dia tuh nggak jahat, dia memang sayang sama anak-anak. Jadi dulu dia punya cucu, tetapi cucunya akhirnya meninggal gitu. Dan dia tuh kalau ngelihat anak kecil, terutama usia 8 sampai dengan 9 tahun itu dia ingat sama cucunya. Tetapi kalau si Nenek Ijah sendiri mengaku bahwa anak-anak yang pernah dia umpetin itu baru 3 katanya. Yaitu anak usia 4 tahun, anak usia 9, dan juga yang terakhir kemarin anak usia 8 tahun. Dan itu juga nggak lama, hanya sekitar 3 sampai dengan 4 jam aja. Setelah orang tuanya nangis, pusing gitu nyari-nyari, dia ketawa-ketawa aja terus akhirnya dia bebasin anaknya kayak gitu. Jadi nggak sampai dibikin meninggal atau apa, enggak.